Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Nurul Rohmah, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya pada karya seni sebagai karya inovatif guru. Sesuai dengan pasal 11 ayat C Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, komponen PKB guru ini ada 3 macam. Yang pertama, pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Dengan PKB diharapkan akan terwujud guru yang profesional, memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, memiliki kepribadian yang matang, kuat, dan seimbang. Pada jenjang jabatan fungsional guru, jarang sekali disentuh pada kegiatan penciptaan karya inovatif. Selama ini guru sering terkungkung dengan kegiatan publikasi ilmiah, padahal banyak karya yang dapat dihasilkan oleh guru. Berikut ini akan saya bahas tentang bukti fisik dan bentuk laporan karya inovatif guru untuk mendukung proses kenaikan pangkat. Menurut buku Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Angka Kreditnya, karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat. Karya inovatif yang dihasilkan guru ini ada 3 macam. Yang pertama, karya seni yang dapat dilakukan oleh semua guru mata pelajaran maupun guru BK. Yang kedua, karya teknologi tepat guna berupa alat atau mesin dan program komputer yang dapat dilakukan oleh semua guru mata pelajaran dan guru BK. Sedangkan yang ketiga adalah karya teknologi tepat guna berupa pengembangan bidang sains atau teknologi, model pembelajaran atau bimbingan atau evaluasi atau manajemen atau olahraga, alat pelajaran atau peraga atau praktikum yang harus sesuai dengan tugas mengajar guru. Oke, mari kita simak paparan saya berikut ini khususnya pada karya seni yang dapat dihasilkan oleh guru. Karya seni adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang bersifat transendental dan edukatif baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan secara individual maupun kolektif atau masyarakat. Jenis karya seni. Yang pertama, seni sastra. Ini meliputi cerpen, puisi, naskah drama, naskah teater, atau naskah film. Yang kedua, seni rupa. Ini meliputi kriya logam, kriya kayu, kriya keramik, lukisan, patung, dan ukiran. Yang ketiga, desain komunikasi visual. Ini meliputi sampul buku, poster, brosur, baliho, fotografi, animasi, film, dan campaign profile. Kemudian yang keempat, seni musik atau suara meliputi lagu, aransemen musik. Yang kelima, seni busana meliputi baju, celana, rok, dan sejenisnya. Sedangkan yang keenam adalah seni pertunjukan yang meliputi teater, drama, tari, sendera tari, dan ensemble musik. Kelompokan karya seni. Yang pertama, karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung tanpa laporan penciptaan. Ini meliputi seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, atau naskah teater, atau naskah film. Jenis yang kedua, ini karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung dengan menuliskan laporan penciptaan. Ini meliputi seni rupa seperti benda-benda souvenir, film, animasi, cerita. Kemudian yang kedua, seni desain grafis yang meliputi sampul buku, poster, brosur, fotografi, dan seni musik rekaman.
Sedangkan yang ketiga, karya seni dengan bukti fisik yang tidak dapat disertakan langsung dan harus menuliskan laporan penciptaan. Ini meliputi seni rupa seperti lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, dan busana. Yang berikutnya seni pertunjukan seperti teater, tari, sendera tari, dan ensemble musik. Untuk bukti fisik kenaikan pangkat, ini yang pertama untuk novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama atau teater atau film. Ini nanti dapat mengirimkan berupa buku asli yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Kemudian untuk naskah berbentuk clipping, baik cerpen atau puisi ciptaan sendiri dari surat kabar atau majalah, juga harus berupa naskah asli, bukan fotokopi. Kemudian semua karya sastra itu harus dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah. Dan yang kedua, benda-benda souvenir, film animasi cerita, sampul buku, poster, brosur, fotografi, dan musik rekaman. Ini untuk bukti fisiknya bisa mengirimkan benda karya seni yang akan dinilaikan, kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah, dan yang terakhir bisa menyertakan juga surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang, misalnya Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, atau dinas yang relevan. Kemudian untuk karya yang berupa lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, busana, teater, tari, sendera tari, ensemble musik, ini dapat mengirimkan foto-foto karya atau video dalam compact disc atau flash disk. Kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Dan yang terakhir ditambahkan juga surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang. Ini bisa dari Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, atau dinas yang relevan. Baiklah, saya lanjutkan untuk angka kredit dan kategori karya seni. Kategori kompleks, ini kodenya nanti 54, nilai angka kredit yang bisa diperoleh 4. Untuk kategori sederhana, kodenya 55, nilai angka kreditnya 2. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu mana yang termasuk kompleks dan mana yang termasuk sederhana. Karya sastra berupa buku kumpulan cerpen. Di sini saya berikan contoh buku kumpulan cerpen Anak Payung-Payung Impian karya Yosef Rustandi. Untuk kumpulan cerpen ini syaratnya berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Kemudian isi bukunya ini untuk kategori kompleks nanti bisa berupa 10 cerpen per buku. Untuk kategori sederhana bisa 5 cerpen per buku. Untuk bukti fisiknya berupa buku asli dan dilampiri dengan surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Untuk karya sastra yang berupa buku kumpulan puisi, di sini saya berikan contoh kumpulan puisi Salam Terakhir. Ini syaratnya
sama dengan buku kumpulan cerpen tadi. Jadi nanti harus berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Sedangkan isi bukunya untuk kategori kompleks nanti bisa satu buku itu isinya 40 puisi, sedangkan untuk kategori sederhana nanti satu buku isinya 20 puisi. Bukti fisiknya sama seperti yang buku kumpulan cerpen, itu berupa buku asli dan dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Untuk karya sastra novel, di sini saya berikan contoh novel Ayahku Bukan Pembohong, karya dari Terelie. Ini syaratnya nanti berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Kemudian isi bukunya untuk kategori kompleks nanti satu buku isi 2 novel, sedangkan untuk kategori sederhana cukup 1 novel saja. Untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa buku asli dan dilampiri dengan surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Untuk karya sastra berupa naskah drama atau film, di sini saya berikan contoh untuk naskah drama bahasa Jawa itu Sang Nata, karya dari Bakti Sumanto, dan Perahu Kertas, karya dari Hanung Bramantyo. Ini nanti syaratnya berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Kemudian isi bukunya nanti untuk kategori kompleks bisa 2 naskah drama atau film. Untuk kategori sederhana nanti satu buku cukup 1 naskah drama atau film. Untuk bukti fisiknya berupa buku asli dan dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Untuk karya sastra cerita bergambar, di sini saya ambilkan contoh dari internet. Buku cerita bergambar. Ini syaratnya nanti berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Kemudian isi bukunya untuk kategori kompleks itu 2 buku cerita bergambar. Kalau kategori sederhana itu cukup 1 buku cerita bergambar. Untuk bukti fisiknya sama seperti yang karya sastra sebelumnya, yaitu buku aslinya, kemudian dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah atau kepala desa jika diperlukan. Sedangkan untuk karya sastra yang berupa clipping cerpen atau puisi, nanti syaratnya hasil karya sendiri yang dimuat di media massa yang ber-ISBN. Kemudian isi clipping untuk kategori kompleks nanti bisa menggunakan 10 cerpen atau 40 puisi, sedangkan untuk kategori sederhana bisa menggunakan 5 cerpen atau 20 puisi. Bukti fisiknya nanti berupa naskah asli dari media massa yang ber-ISBN, jadi bukan fotokopi, dilampiri dengan surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Saya lanjutkan pada karya inovatif yang berupa desain komunikasi visual. Ini berupa judul film atau cerita, dokumentasi, animasi, kemudian sinetron, wayang atau konten profil. Nanti syaratnya itu berdurasi minimal 30 menit untuk kategori kompleks dan berdurasi minimal 15 menit untuk kategori sederhana. Bukti fisiknya nanti benda karya seni yang dinilaikan dalam compact disc atau flash disk, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan sesuai format laporan, kemudian keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Dan dilampiri juga surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang atau dewan kesenian
asosiasi seni, dinas yang relevan. Yang dimaksud dengan dipublikasikan di sini tidak menutup kemungkinan publikasinya melalui media sosial. Untuk desain komunikasi visual yang berupa baliho yang dipasang di tempat umum, nanti syaratnya 6 baliho yang berbeda untuk kategori kompleks dan 3 baliho yang berbeda untuk kategori sederhana. Untuk bukti fisiknya nanti foto-foto karya, jadi balihonya itu difoto, kemudian difoto ya. Kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, ditambahi dengan keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Dan ditambahi lagi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang, bisa berupa Dewan Kesenian, asosiasi seni, atau dinas yang relevan. Untuk desain komunikasi visual yang berupa poster atau pamflet atau brosur atau sampul buku, ini nanti syaratnya untuk kategori kompleks itu bisa menggunakan 20 karya yang berbeda, untuk kategori sederhana ini bisa menggunakan 10 karya yang berbeda. Untuk bukti fisik nanti berupa benda karya seni yang dinilaikan, itu dicetak ya, jadi nanti dicetak, kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan sesuai dengan format laporan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Kemudian ditambahi lagi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang. Ini dapat dari Dewan Kesenian atau asosiasi seni atau dinas yang relevan. Ini saya berikan beberapa contoh ya. Ada poster tentang penggunaan ajakan untuk memakai masker, kemudian pencegahan COVID-19, kemudian di sini ada sampul buku untuk kumpulan puisi salam terakhir. Untuk seni musik atau suara, ini yang berupa judul lagu, ini syaratnya untuk kategori kompleks, setiap 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman profesional atau setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan. Ini untuk kategori kompleks. Sedangkan untuk kategori sederhana itu nanti setiap 3 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman tertentu atau setiap 3 judul lagu yang telah dipublikasikan. Untuk bukti fisik nanti bisa berupa benda karya seni yang dinilaikan dalam bentuk compact disc atau flash disk, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan sesuai format laporan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah, dan ditambahi surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang. Ini bisa dari Dewan Kesenian, asosiasi seni, atau dinas yang relevan. Untuk seni musik atau suara yang berupa aransemen musik, nanti syaratnya berbentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan di masyarakat. Ini saya berikan contoh aransemen lagu paduan suara dan piano ya. Kemudian di sini untuk isi bukunya itu untuk kategori kompleks nanti bisa menggunakan 10 naskah aransemen, untuk kategori sederhana bisa menggunakan 5 naskah aransemen. Untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa buku asli dan dilampiri surat pernyataan keaslian serta pengesahan dari kepala sekolah dan kepala desa jika diperlukan. Untuk seni budaya yang berupa baju, celana, rok, dan sejenisnya, nanti untuk kategori kompleks itu bisa
10 kreasi busana yang berbeda. Untuk kategori sederhana itu 5 kreasi busana yang berbeda. Untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa foto-foto karya, kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah. Dan ditambah lagi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang, bisa berupa Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, atau dinas yang. Untuk seni rupa yang berupa lukisan, patung, ukiran, atau keramik, nanti syaratnya itu untuk kategori kompleks itu 6 karya yang berbeda, untuk kategori sederhana itu 3 karya yang berbeda. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh dari seni rupa yang bisa dinilaikan untuk menambah angka kredit bagi guru. Nanti untuk laporannya, bukti fisiknya bisa berupa foto-foto karya, kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah, ditambah lagi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang. Ini bisa dari Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, atau dinas yang relevan. Untuk seni rupa yang berupa souvenir, ini saya berikan contoh souvenir-souvenir yang sekarang lagi banyak peminatnya. Di sini nanti syaratnya untuk 10 souvenir yang berbeda ini dapat dikategorikan kompleks, sedangkan 5 souvenir yang berbeda ini dapat dikategorikan sederhana. Untuk bukti fisiknya nanti benda karya seni yang dinilaikan, jadi bendanya dikirimkan. Ya. Kemudian laporan deskripsi proses kreatif penciptakan sesuai format laporan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah, ditambahi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau menangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang, Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, dan dinas yang relevan. Untuk seni rupa yang berupa fotografi, nanti syaratnya untuk 20 karya seni fotografi yang berbeda ini dikategorikan kompleks, sedangkan untuk 10 karya seni fotografi yang berbeda ini dikategorikan sederhana. Untuk bukti fisiknya nanti karya fotografinya dikirimkan dan ditambah dengan laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, tambah lagi dengan keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah, ditambahi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang, Dewan Kesenian, Asosiasi Seni, dan dinas yang relevan. Untuk seni pertunjukan yang berupa teater, drama, tari, sendera tari, dan ensemble musik, ini untuk kategori kompleks itu satu judul yang telah dipentaskan dengan durasi 60 menit. Kalau kategori sederhana itu durasinya 30 menit. Atau beberapa judul yang telah dipentaskan dengan durasi kumulasi minimal 60 menit untuk kategori kompleks dan minimal 30 menit untuk kategori sederhana. Jadi ini bisa dibedakan satu judul atau beberapa judul. Tinggal pilih saja. Untuk bukti fisiknya, karya seni yang dinilaikan dalam bentuk compact disc atau flash disk, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan sesuai dengan format laporan, keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah,
ditambahi dengan surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan, diedarkan atau memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten atau kota dari panitia dan pihak yang berwenang atau dewan kesenian atau asosiasi seni atau dinas yang relevan. Setelah saya jelaskan satu persatu setiap karya yang dapat dihasilkan, yang dapat menambah angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi guru, ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana format laporannya. Nanti untuk format laporan itu yang pertama, sampul depan ini harus berisi judulnya, judul karya yang sudah dihasilkan, kemudian nama penciptanya, NIP-nya, nama dan logo sekolahnya. Dan yang kedua, kata pengantar pencipta yang menggambarkan apa yang dihasilkan dari karya seni ini. Kemudian yang ketiga itu ada daftar isi, daftar tabel atau gambar. Yang keempat ini bagian 1 pendahuluan. Ini nanti ada latar belakang ide penciptaan, makna dan tujuan. Kemudian yang kelima ini bagian kedua itu refleksi proses kreatif atau penciptaan. Ini nanti isinya itu ada bahan, alat, ukuran, lama pengerjaan, deskripsi proses kreatif dari pra penciptaan hingga pasca penciptaan, dikuatkan dengan foto-foto atau rekaman audio atau audiovisual, dan deskripsi kegiatan pameran atau publikasi atau pertunjukan disertai katalog dan foto-foto atau rekaman audiovisual. Dan yang keenam, bagian 3 ini penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kemudian yang ketujuh, referensi atau kepustakaan kalau ada. Kemudian yang kedelapan ini lampiran yang berisi biodata ringkas pencipta, kemudian surat pernyataan kepala sekolah, bukti pengakuan atau rekomendasi dari Dewan Kesenian atau organisasi profesi kesenian yang relevan, minimal tingkat kabupaten atau kota, dan bukti lain atau pendukung jika ada seperti clipping, sertifikat penghargaan. Demikian paparan dari saya tentang karya inovatif yang berupa karya seni yang dapat dihasilkan guru untuk menambah nilai angka kredit untuk kenaikan pangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.